Di dunia otomotif, mobil bermesin belakang merupakan anomali. Lazimnya, mesin mobil tentu diletakkan di bagian depan. Sebagian mobil lainnya menggunakan konfigurasi mid-engine atau mesin di tengah. Hanya segelintir mobil yang mesinnya berada di posisi yang lazimnya digunakan untuk bagasi. Di antara segelintir mobil tersebut, mungkin yang paling terkenal adalah VW Type 1. Mobil yang juga dikenal sebagai Fairy Kodok tersebut merupakan mobil yang paling baik diproduksi sepanjang masa dengan angka melebihi 20 juta unit. Meskipun sudah tidak diproduksi, VW Type 1 juga merupakan dasar lahirnya salah satu mobil sport tersukses hingga saat ini. Porsche 911. Kesuksesan Porsche mengembangkan dan mempromosikan 911 seakan membuat Porsche identik dengan konsep mobil bermesin belakang. Sebaliknya, Mercedes-Benz merupakan pabrikan yang tampaknya sangat setia dengan konfigurasi front engine. Tidak hanya sedan dan SUV dari pabrikan asal Stuttgart tersebut yang bermesin depan. Di segmen mobil performa tinggi pun, di mana hampir semua pesaing seperti Ferrari, Audi, dan McLaren menggunakan mobil dengan mesin di tengah atau di belakang, Mercedes tetap bersikeras meletakkan mesin di bagian depan mobil, seperti pada McLaren SLR, SLS, dan AMG GT. Uniknya, di balik kecintaan Mercedes-Benz saat ini pada mobil front engine, ada sejarah tersembunyi tentang peran pabrikan ini terhadap perkembangan mobil bermesin belakang. Siapa sangka, sebelum kesuksesan Porsche 911 atau VW Type 1, sebuah mobil dengan logo bintang 3 menjadi salah satu pelopor penggunaan posisi mesin yang tidak lazim ini. Sayangnya, tidak seperti 911 dan VW, kisah mobil tersebut tidak berakhir dengan kesuksesan. Dan kini, mobil-mobil tersebut seakan menjadi catatan sejarah yang terlupakan. Sejarah tersebut dimulai dari kekalahan Jerman dalam Perang Dunia Pertama. Salah satu sanksi yang harus diterima Jerman sebagai pihak yang kalah adalah pelarangan produksi pesawat. Sehingga banyak insinyur pesawat yang harus pindah ke bidang lain, termasuk bidang otomotif. Nasib inilah yang menimpa Edmund Rumpler, seorang insinyur kebangsaan Austria. Pada tahun 1921, 3 tahun setelah akhir perang, ia memukau pengunjung Berlin Auto Show dengan mobil rancangannya, Rumpler Traubenwagen, sebuah mobil dengan mesin 6 silinder yang diposisikan di belakang mobil. Posisi mesin tersebut membebaskan Rumpler untuk merancang bodi mobil yang sangat aerodinamis, karena tidak perlu melebarkan bagian depan mobil demi memuat mesin. Meskipun pada akhirnya Rumpler Traubenwagen gagal dari segi penjualan, inovasinya menarik minat Willy Wolf, perwakilan Mercedes-Benz di Berlin pada masa itu. Ia melihat bahwa kemampuan rancangan Rumpler untuk mencapai kecepatan tinggi dengan tenaga seadanya berpotensi untuk digunakan di area balap yang nantinya juga dapat dikembangkan menjadi mobil sport demi menaikkan citra Mercedes-Benz saat itu. Mercedes pun akhirnya membuat sebuah mobil balap bermesin belakang menggunakan Traubenwagen sebagai dasarnya. Model yang dinamakan Mercedes-Benz Traubenwagen RH tersebut berhasil meraih finish keempat dan kelima saat debut di Grand Prix Italia tahun 1923. Hasil yang terbilang lumayan, mengingat mesinnya tidak sekuat para pesaingnya. Sayangnya, sama seperti pendahulunya, Mercedes Traubenwagen dianggap tidak dapat mencapai target dan program pengembangannya dihentikan setelah 2 tahun. Pengembangan mobil bermesin belakang baru dilanjutkan kembali di awal dekade 1930-an. Kali ini, bukan gemerlap dunia balap yang mendasari pengembangannya, melainkan perekonomian dunia yang saat itu sedang lesu. Kondisi tersebut mengakibatkan banyak pabrikan beralih produksi mobil kecil yang lebih murah, tidak terkecuali Mercedes. Tidak seperti mobil bermesin depan,
mobil bermesin belakang tidak membutuhkan poros penggerakan atau drive shaft untuk menyalurkan putaran mesin ke roda belakang. Karenanya, ruang di dalam mobil yang biasanya digunakan untuk drive shaft dapat dialihkan untuk penumpang, sehingga ruang interior yang terbatas dalam mobil dapat dimaksimalkan. Mobil kecil bermesin belakang tersebut akhirnya diluncurkan pada 1934 dengan nama Mercedes-Benz 130. Mobil ini pun menjadi mobil bermesin belakang pertama yang diproduksi secara massal dalam jumlah signifikan. Kemunculannya bahkan mendahului VW Type 1 atau VW Kodok, mobil bermesin belakang paling sukses sepanjang masa. Sesuai namanya, Mercedes 130 dilengkapi dengan mesin 4 silinder 1300 cc yang menghasilkan 26 daya kuda. Setelah lebih dari 4.000 unit Mercedes 130 diproduksi selama 2 tahun dari 1934 hingga 1936, model 130 dikembangkan lagi oleh Mercedes dan diberi mesin baru berkapasitas 1.700 cc. Mobil baru ini pun disebut Mercedes 170H. Huruf H di penghujung namanya merupakan singkatan dari Heck Motor atau mesin di belakang untuk membedakan antara 170H dengan 170V, model lain dari Mercedes yang menggunakan mesin yang sama namun dengan konfigurasi mesin di depan. Sayangnya, penjualan Mercedes 170H jauh dari harapan dan hanya terjual sebanyak 1.500 unit. Model 170H kalah bersaing dengan saudaranya yang bermesin depan, 170V, yang terjual sebanyak 30.000 unit lebih. Tidak mengherankan sebenarnya, mengingat 170V dijual dengan harga yang lebih murah dan desainnya yang konservatif lebih disukai pelanggan. Namun, ada satu kelemahan utama dari 170H dan juga 130, dan kelemahan ini merupakan buntut dari posisi mesin mereka yang tidak lazim. Mesin biasanya merupakan komponen terberat dalam sebuah mobil, dan meletakkannya di bagian belakang akan membuat distribusi berat mobil yang tidak merata. Hasilnya, mobil bermesin belakang mudah kehilangan kendali dan sulit dikontrol. Tentu saja, berbagai kelemahan ini sangat tidak menarik bagi calon pembeli. Ruang interior yang relatif luas tidak cukup untuk menutupi harga yang relatif mahal dan pengendalian yang sulit. Hal ini pula yang membuat mobil bermesin belakang menjadi sebuah anomali hingga saat ini. Meskipun memang tidak dapat menyediakan ruang penumpang sebanyak mobil bermesin belakang, konfigurasi mesin di depan dianggap lebih stabil, dan setelah mobil berpenggerak depan dipopulerkan oleh Austin Mini, mobil bermesin depan pun dapat menyediakan ruang yang sama banyaknya dengan mobil bermesin belakang karena kebutuhan akan drive shaft dapat dihilangkan. Namun sebenarnya kegagalan Mercedes 130 dan 170H bukanlah bukti bahwa konsep mobil rear engine tidak dapat digunakan sama sekali. Terbukti dengan kesuksesan VW Type 1 yang kemudian dikembangkan menjadi Porsche 356 dan akhirnya Porsche 911. Menariknya, otak di balik model-model VW dan Porsche tersebut, yaitu Dr. Ferdinand Porsche, pernah bekerja di Mercedes saat Mercedes Wagen dikembangkan. Bukan tidak mungkin, mobil yang menjadi cikal bakal Mercedes 130 dan 170H yang dilupakan sejarah juga menginspirasi dua mobil bermesin belakang paling sukses sepanjang masa. Kemiripan antara 130 dan 170H dengan VW Type 1 juga mungkin lebih dari sebuah kebetulan. Ironisnya lagi, Edmund Rumpler, insinyur yang memulai segalanya dengan Wagen-nya, merupakan seorang Yahudi, dan saat rezim Nazi berkuasa di Jerman, ia harus rela karirnya berakhir. Tapi, pada waktu yang bersamaan, rezim Nazi pula lah yang meminta Ferdinand Porsche memulai proyek yang akhirnya menghasilkan VW Type 1. Keberhasilan mobil yang juga dinamakan VW Kodok tersebut ini juga membuka jalan kepada berbagai model mobil bermesin belakang lainnya. Meskipun
tidak ada yang bisa menyamai kesuksesan mobil pesanan Adolf Hitler tersebut. Sebuah kesuksesan yang sayangnya tidak dapat dinikmati oleh pencetusnya.